Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada kesempatan kali ini, saya Nurlia dari Prodi S1 Farmasi 2020 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda akan memaparkan materi mengenai gel. Berbicara tentang gel, tentunya tidak akan asing lagi terdengar di telinga kita semua karena seringnya kita temui produk gel ini tuh dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti ada Rabi Acne Gel yang kita gunakan sebagai obat jerawat, atau bahkan aloe vera gel yang kita gunakan sebagai pelembab. Lanjut ke pengertian gel. Jadi menurut Farmakope Indonesia 4 halaman 7, gel ini tuh merupakan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel kadang-kadang disebut juga dengan jelly. Selain Farmakope Indonesia 4, terdapat pula pengertian gel menurut Formularium Nasional, yaitu sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Lanjut, kita ke jenis-jenis gel. Jadi jenis-jenis gel di sini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama berdasarkan sifat fasakloid, yang kedua berdasarkan sifat pelarutnya, yang ketiga berdasarkan bentuk struktur gel, lalu yang keempat yang terakhir berdasarkan jenis fase terdispersi. Berdasarkan sifat fasakloidnya, gel terbagi menjadi dua, ada gel organik dan gel anorganik. Gel organik merupakan massa gel yang terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah dalam sistem. Contohnya magma bentonit. Adapun contoh lain seperti aluminium hidroksida. Kita lanjut ke gel anorganik. Gel anorganik ini terbuat dari makromolekul sintetik seperti karbomer atau dari gom logam. Contohnya karbopol. Karbopol itu merupakan polimer hidrofilik dengan struktur asam polioksilat yang bisa digunakan sebagai gelling agent. Karbopol sendiri itu merupakan basis gel yang digunakan untuk membentuk gel sesuai pH-nya. Lalu contoh yang kedua di sini ada teragakan. Teragakan sendiri itu merupakan eksipien yang bisa ditambahkan pada pembuatan suspensi sebagai suspending agent. Kita lanjut ke yang kedua berdasarkan sifat pelarutnya. Gel terbagi menjadi 3. Ada organogel, ada hidrogel, lalu ada serogel. Untuk hidrogel sendiri, hidrogel itu pada umumnya terbentuk oleh molekul polimer hidrofilik yang saling sambung, yang melalui ikatan kimia atau gaya kohesi seperti interaksi ionik, ikatan hidrogen, atau interaksi hidrofobik. Contohnya gelatin. Untuk organogel sendiri merupakan pelarut bukan air atau pelarut organik. Contohnya seperti plastibase dan dispersi logam seret dalam minyak. Lalu serogel. Serogel itu merupakan gel yang telah padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah. Contohnya gelatin kering. Kita lanjut ke berdasarkan bentuk struktur gel. Jadi gel ini terbagi menjadi 4. Ada bentuk kumparan acak. Bentuk kumparan acak ini itu seperti bentuk yang umumnya itu terorientasi secara acak, sementara masih terikat pada unit yang berdekatan. Lalu bentuk yang kedua itu helix. Helix ini bentuknya seperti meliuk. Dia seperti meliuk, seperti tangga spiral atau sebuah pegas dan skrup. Lalu batang. Bentuk batang ini tuh umumnya panjang, bulat seperti silinder. Lalu yang keempat, yang terakhir berdasarkan bentuk struktur gel itu ada bentuk bangunan kartu. Kita masuk ke yang keempat berdasarkan jenis fase terdispersi. Terdapat 2 jenis gel. Yang pertama gel fase tunggal, yang kedua gel sistem 2 fasa. Untuk gel fase tunggal sendiri terdiri dari makromolekul organik yang tersebar serba sama dalam suatu cairan sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi dalam cairan. Lalu yang kedua ada gel sistem 2 fasa, terbentuk jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah. Baik, sekarang kita masuk ke komposisi. Jadi umumnya gel ini terdiri dari gelling agents, kemudian ada air, kosolvent, preservatif, lalu stabilizer. Apa itu gelling agents? Jadi gelling agent sendiri itu merupakan suatu gum alam
atau sintesis yang digunakan untuk menjadi konstituen cairan serta padatan dalam suatu bentuk gel yang halus. Contohnya apa ya? Contohnya seperti karbopol, teragakan, kemudian ada HPMC, karaginan, lalu NaCMC. Untuk NaCMC ini sendiri merupakan suatu jeling agen dari selulosa yang sering digunakan dalam formulasi sediaan gel karena sifatnya netral dan dapat meningkatkan viskositas yang baik. Lalu ada air. Untuk air sendiri itu pasti ya digunakan dalam pembuatan sediaan gel. Kemudian di sini ada kosolven. Kosolven sendiri merupakan pelarut tambahan. Jadi kosolven ini tuh merupakan pelarut yang ditambahkan ke dalam suatu sistem untuk membantu melarutkan serta meningkatkan stabilitas suatu zat. Kemudian ada preservatif. Preservatif ini apa? Preservatif ini merupakan pengawet. Jadi mengapa suatu gel itu merupakan pengawet? Karena umumnya sediaan gel ini tuh mengandung banyak air, jadi diperlukan pengawet sebagai anti mikroba. Kemudian ada stabilizer. Stabilizer merupakan agen penstabil. Kita masuk ke cara pembuatan. Cara pembuatan untuk formula umum atau standar sediaan gel itu merupakan zat aktif, basis gel, dan zat tambahan sebagai bahan-bahannya. Kemudian ada metodenya. Untuk metode sendiri itu yang pertama, ditimbang sejumlah jeling agen sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu jeling agen dikembangkan sesuai dengan caranya masing-masing. Kemudian ditimbang zat aktif dan zat tambahan lainnya. Lalu ditambahkan jeling agen yang sudah dikembangkan ke dalam campuran tersebut atau sebaliknya sambil diaduk terus-menerus hingga homogen. Yang kelima, gel yang sudah jadi dimasukkan ke dalam alat pengisi gel dan diisikan ke dalam tube sebanyak yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir, yang keenam, ujung tube ditutup lalu diberi etiket dan dikemas dalam wadah yang dilengkapi brosur dan etiket. Kita masuk ke evaluasi stabilitas fisik sediaan. Jadi ada 5. Untuk ujian pertama uji organoleptik, kedua uji pH, lalu uji viskositas, uji homogenitas, dan terakhir uji kesukaan. Untuk uji organoleptik, secara organoleptik kita bisa memastikan bahwa ini pasti visual. Jadi apa yang dilihat? Yaitu warnanya, baunya, bentuknya dari gel yang kita buat. Untuk uji pH sendiri, dalam sediaan gel itu dilakukan dengan menimbang 10 gram sediaan dilarutkan dalam 50 ml Aquades dalam beaker gelas, kemudian ditambahkan Aquades hingga 100 ml lalu aduk hingga merata. Larutan diukur pH-nya dengan pH meter yang sudah distandarisasi. Umumnya untuk pH dalam gel ini untuk kulit itu adalah 4,5 sampai 6,5. Naibaho 2013. Baik, sekarang kita masuk ke uji viskositas. Untuk uji viskositas sendiri dilakukan dengan cara sebanyak 100 ml gel dimasukkan ke dalam wadah berbentuk tabung, lalu dipasang spindle 64, yang mana spindle itu harus terendam dalam sediaan uji. Kemudian viskometer dinyalakan dan dipastikan rotor dapat berputar pada kecepatan 60 rpm. Kemudian diamati jarum penunjuk dari viskometer yang mengarah ke angka pada skala viskositas, lalu dicatat dan dikalikan faktor 100. Lalu untuk uji homogenitas sendiri itu ditandai dengan tidak adanya butiran kasar. Kita lanjut ke uji kesukaan yang terakhir dalam evaluasi sediaan. Untuk uji kesukaan dilakukan terhadap 20 orang sukarelawan dengan menggunakan angket. Pengujian dilakukan dengan cara sukarelawan menggunakan sediaan gel yang telah dilakukan beberapa tahap evaluasi dengan berbagai formulasi. Kemudian diminta tanggapannya dari warna, aroma, tekstur, kemudian kesan tidak lengketnya. Untuk contoh formula diambil dari jurnal. Untuk formulanya terdapat formula gel antiseptik tangan yang mana bahan yang digunakan adalah minyak atsiri bunga lavender sebagai zat aktif, karbopol 940 sebagai jeling agen, lalu gliserin, metilparaben, trietnolamin, Aquades, kemudian etanol 70%. Lanjut kita ke formula gel antiseptik tangannya. Di sini terdapat 3 formula yang mana pembedaan itu hanya pada jumlah karbopolnya. Untuk formula pertama 0,2 gram, untuk formula kedua 0,3 gram, lalu formula ketiga 0,4 gram. Cara pembuatan formula. Semua bahan yang digunakan ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan formula, lalu karbopol dilarutkan dalam 50 ml Aquades panas sampai larut, lalu ditambahkan larutan metilparaben. Kemudian minyak atsiri bunga lavender dilarutkan dalam gliserin, lalu dimasukkan ke dalam larutan karbopol. Kemudian trietnolamin ditambahkan sedikit demi sedikit dengan kecepatan pengadukan yang lebih tinggi sampai terbentuk gel yang homogen.
Terakhir ditambahkan sisa Aquades. Kita masuk ke evaluasi formula. Dari hasil didapatkan untuk evaluasi uji organoleptis bahwa semakin konsentrasi karbopol itu besar, semakin pula warnanya putih. Jadi untuk perbedaannya tuh untuk formula pertama yang 0,2 gram dengan formula ketiga yang 0,4 gram, perbedaannya semakin putih untuk yang formula ketiga. Lalu untuk wanginya, untuk formula ketiga, formula tersebut tuh khas lavender. Untuk bentuknya juga semakin encer. Semakin besarnya konsentrasi maka bentuk semakin encer. Kita masuk ke uji pH. Untuk uji pH yang dilakukan dapatkan hasil bahwa ketiga formula tersebut tuh relatif stabil dalam rentang persyaratan pH kulitnya untuk gel yaitu 4,5 sampai 6,5. Jelas terlihat dari grafik pH gel di sini bahwa misalnya untuk formula pertama, formula kedua, dan formula ketiga dia itu relatif stabil pada rentang persyaratan pH-nya. Ini untuk hasil uji pH-nya untuk formula pertama, formula kedua, dan formula ketiga. Pada hari yang telah ditentukan, pada hari ke-0, hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, 14, ke-1, dan ke-8. Lalu kita masuk ke uji viskositas. Dari ketiga formula dilakukan uji viskositas itu didapatkan hasil bahwa semakin tinggi konsentrasi karbopol maka viskositas sediaan itu semakin meningkat pula. Dapat terlihat dari gambar di dalam bahwa formula pertama, formula kedua, dan formula ketiga semakin besarnya konsentrasi karbopol itu semakin meningkat pula viskositasnya. Ini untuk hasil uji viskositas formulanya, formula 1, formula 2, dan formula ketiga. Kita lanjut ke uji homogenitas. Didapatkan hasil untuk ketiga formula antiseptik tangan itu, formula gelnya ketiga-tiganya homogen dengan ditandainya dengan tidak adanya butiran kasar. Lalu untuk uji kesukaan, di sini hasilnya itu didapatkan bahwa formula 1 itu lebih disukai oleh sukarelawan. Dan dari responnya dapat dilihat di gambar berikut. Ada gambar 4, gambar 5, gambar 6, dan gambar 7. Bahwa memang terlihat jelas bahwa formula pertama ini lebih mendominasi dibanding formula kedua dan formula ketiga untuk responnya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian formulasi gel antiseptik tangan yang mengandung minyak siri bunga lavender, dapat disimpulkan bahwa semua formula memenuhi kriteria uji stabilitas fisik, tapi formula pertama itu lebih stabil dalam penyimpanan dan lebih disukai oleh responden. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Karena memang kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.